Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama channel saya Vikas Reading. Guys, hari ini saya akan ngelakuin pick a card tentang mimpi ya. Jadi ini mimpi agak menarik, cuma saya akan langsung aja. Kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya pengen kalian ambil nafas dulu, tenangin pikiran kalian. And just relax dan pilihlah kartu berdasarkan intuisi kalian, atau pilihlah kartu yang menarik kalian untuk dipilih. Dan mohon diingat ya guys, kalau ini cuma general reading, jadi apabila ada beberapa yang gak berhubungan dengan kamu, yang gak resonate, it's okay, sometimes it happen. Silahkan pilih grup yang lain ya. Saya juga mau mengingatkan kembali kalau saya akan sangat jujur dan ngomong apa adanya di sini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. So I'll see you guys in your group. Bye bye. Oke, grup pertama, apa kabar semuanya? Seneng banget saya bisa balik lagi di sini. Jadi langsung aja ya, saya akan bacain kartu kalian. Kita ada Six of Cups, The Hangman, Seven of Wands, Two of Cups, Five of Pentacles, Page of Sword, King of Wands, Eight of Pentacles, New Life, Between Worlds, You Are Not Alone, sama You Go First, The Universe Will Catch You. Terus kita ada Look at the Bigger Picture. Oke guys, saya langsung aja. Arti mimpi kalian di sini sebenarnya cukup simple, dimana saya ngeliatnya akhir-akhir ini kalian kayak bukan terlalu juga sih, kayak lebih menghabiskan waktu, dalam arti menghabiskan pikiran kalian berpikir atau berkelut di dalam suatu masalah atau di dalam situasi, atau intinya kayak lebih banyak bernostalgia akan masa lalu. Oke, itu yang saya ngeliatnya. Dan saya juga ngeliatnya ketika kalian terlalu banyak bernostalgia atau melihat keadaan masa lalu, mungkin ada beberapa kali kalian kayak membandingkan diri kalian dengan kalian yang lalu. Dalam arti misalnya kayak gini, coba ya aku lebih kayak gini, coba ya aku lebih kayak gitu. Jadi beberapa kali kalian tuh mungkin kayak ada terpikir rasa penyesalan, kok aku kayak gini ya sekarang, coba kemarin aku lebih gimana gitu loh. Terus juga saya ngeliatnya ketika kamu terlalu kayak misalnya kita terpikir akan terlalu lama di masa lalu, ini malah membuat kita agak stuck, agak sulit untuk maju bergerak ke depannya. Jadi kadang juga saya ngeliatnya ketika kamu udah misalnya bertemu dengan suatu situasi yang baru atau kondisi yang baru atau mungkin seseorang yang baru di sini, siapapun itu, kalian akan ngebandingin dia atau situasi tersebut dengan kejadian masa lalu kamu. Oke, jadi ini yang membuat kalian tuh agak kesannya lebih menutup diri kalian. Kalian yang seharusnya biasanya lebih lebih relax, lebih easy going, malah karena kalian yang selalu melihat ke masa lalu, ini ya, jadinya malah lebih jadi defensif. Jadi kayak aku harus ngelindungi diri aku nggak boleh kayak kejadian masa lalu lagi. Dan malah orang atau situasi yang awalnya memang mau mendekati kamu, niat baik atau mungkin berkat atau rejeki yang mau datang ke kamu, tapi karena kamunya yang udah defensif dulu, kayak udah pasang perisai istilahnya, jadi ini malah malah pelan-pelan malah rejeki atau semuanya nanti akan menjauh guys. Jadi di mimpi ini ingin diingatkan kepada kamu, mengingatkan kembali kepada kamu, yang pertama, kalau yang lalu itu sudah gak ada hubungan, saya bisa bilang begini ya, kayak gak ada hubungan dengan yang sekarang. Yang sekarang ya yang sekarang, yang dulu ya yang dulu. Semuanya berbeda guys. Kita bisa ambil pelajaran, tapi jangan terlalu banyak membanding-bandingkan, karena ujung-ujungnya ketika kamu terlalu banyak mempelajari, membandingkan semuanya dengan kenangan masa lalu atau nostalgia apapun itu, malah ini akan membuat kamu terpuruk sendiri. Dan yang di semesta juga ingin mengingatkan kepada kalian kalau kamu tuh sebenarnya benar-benar punya full power over yourself. Jadi nggak harus selalu
membandingkan diri kamu yang dulu gitu loh. Mungkin diri kamu yang dulu segini misalnya ya, levelnya segini, sekarang kamu tuh bisa lebih. Dan walaupun mungkin kamu agak minder dengan keadaan kamu sekarang atau mungkin agak gimana, tapi tetap guys, semua is all about progress, is all about progressive approach ya. Saya nggak akan mau membahas terlalu jauh akan kenangan kamu di nostalgia yang di lalu-lalu. Cuma kita ada new life sama between the worlds here. Jadi kamu sebenarnya udah ada dihadapkan dengan kehidupan yang baru guys. Itu semesta udah ngebukain jalan nih. Misalnya kamu yang lagi dalam keadaan yang gimana, saya nggak tahu spesifik keadaan kalian masing-masing. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin banget mencoba sesuatu yang baru atau melakukan suatu project yang baru atau membuka diri untuk sesuatu yang baru gitu ya. Kalian tuh udah di depan mata loh, tinggal pintunya tuh udah ada di depan, tinggal kalian buka aja. Cuman yang membuat kalian ragu tuh ya itu tadi yang between the worlds. Jadi kayak kalian mau maju iya, mundur juga iya. Jadi istilahnya maju enggak, mundur enggak gitu loh. Jadi kalau saya bilang tolong putusin alam semesta ingin bilang tolong putuskan betul-betul apa yang kamu mau, dan mereka mau mendorong kamu maju guys. Mereka mau mendorong kamu untuk bisa betul-betul mencapai apapun yang kamu mau, atau mungkin kamu cuma mau misalnya dapat pekerjaan yang lebih baik atau menyelesaikan suatu project atau membuka bisnis baru atau apapun itu, atau bahkan bertemu dengan orang yang baru ini hubungannya. Apapun kondisi kalian, atau mungkin merajut hubungan yang udah ada dengan lebih harmonis lagi. Apapun situasinya, alam semestanya yang pesannya cuma dibilang kalau kamu tuh gak sendirian dan kami tuh ada di samping kamu. Bahkan kami mendorong kamu untuk maju ke depan. Cuman sayangnya karena keraguan itu yang membuat kamu nanti mundur lagi. Jadi makanya tolong beraniin diri kamu guys, beraniin diri kamu, itu mimpi kamu. Artinya, diartikan semoga kamu tuh bisa lebih berani. Dan look at the bigger picture. Kamu lihat keseluruhan garis besarnya atas semua yang udah terjadi. Oke? Atas semua yang udah terjadi, kamu udah cerna itu, kamu pelajari, dan sekarang kamu lihat di depan pintu depannya ini, kamu buka, kamu sambut, dan kamu lihat pasti kan ada sesuatu yang lebih baik lagi, berkat yang lebih baik, yang lebih besar lagi, rezeki segala macem. Jadi tolong sambut hal yang baru ya guys, jangan ditunda lagi. Kalau saya bilang yang lalu kita taruh yang di lalu aja, kita sambut ke depannya, karena pasti akan ada sesuatu yang menarik di sini. Terus juga jangan takut karena katanya you go first, the universe will catch you. Jadi kamu ambil langkah dulu. Selebihnya saya yakin pasti semua jalan perlahan-lahan akan semuanya dibuka. Itu saya sangat yakin. Dan itu adalah arti mimpi kalian. Oke, grup pertama. Semoga kalian enjoy dan semoga ini bermanfaat bagi kalian. Bye-bye. High five. Oke, grup 2, apa kabar semuanya? Saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada Queen of Pentacles, the Hierophant, Ace of Cups, Two of Wands, Four of Wands, Knight of Pentacles, Five of Cups, Three of Pentacles, Chemistry, Finance and Career, Love Yourself First, You Deserve Love Very Soon, sama Channeling and Uplifting Humanity, Take a Break. Oke. By the way guys, sebenarnya saya nggak mau membuka kartu love, romance, cuman saya ngeliatnya ini banyak banget unsur romance di mimpi kalian, makanya saya buka dan saya akan langsung ngomong aja, oke, straight away. Ini saya ngeliatnya, excuse me. Jadi kalian ini akhir-akhir ini mungkin ya, atau mungkin pikiran kalian tuh kayak bener-bener fokus dengan karir kalian, dengan keuangan kalian, dengan uang, pokoknya money dan money, oke? Kalian tuh hampir setiap hari, mungkin hampir setiap saat kayak banyak banget kekhawatiran dan bener-bener fokus gimana caranya untuk mencari uang lebih, mencari pendapatan lebih. Dan mungkin saya juga mengerti karena kondisi sekitar yang ada sekarang ini. Jadi kalian tuh kayak lebih
apa ya, fire-nya tuh lebih gimana banget untuk soal keuangan dan karir kalian, karena mungkin saya ngerasanya mungkin kalian yang butuh yang namanya stabilitas, kalian butuh security. Nah, jadi di mimpi kalian ini saya ngelihatnya sebenarnya mimpi ini dikasih tanda kalau jodoh kalian itu sudah ada. Jodoh kalian itu sudah ada, atau mungkin lebih tepatnya salah satu jodoh kalian ya, saya ngomongnya gitu. Jadi salah satu jodoh kalian itu sudah ada di depan mata, atau mungkin yang bagi yang belum ketemu itu sudah mau datang dengan cepat. Oke. Tapi, dan ini saya ngeliatnya ya, ketika kamu udah bertemu dia, atau mungkin kalian sudah bertemu, saya nggak tahu situasi kalian yang pastinya gimana. Cuma ketika kamu udah bertemu dengan dia, atau mungkin lagi berhubungan, ini saya ngeliatnya ini orang mau serius loh. Dia nggak mau main-main lagi. Dan walaupun kalian berdua gitu ya, mempunyai feeling yang kuat banget, oke, dan dia juga seperti sosok mentor gitu bagi kalian. Dia yang bisa ngajari kalian mungkin dalam soal bisnis. Dia juga orang yang cukup spiritual kalau saya ngeliatnya di sini. Jadi dia akan lebih banyak betul-betul mengajari kamu, dan bahkan benar-benar kayak menaikkan potensi diri kamu yang mungkin yang sebelumnya kamu nggak tahu kamu bisa kayak gini, tapi dia yang ngingetin kamu, dia yang ngingetin kayak cerminan dari hati kamu, cerminan dari pikiran kamu kalau kamu tuh mampu, kamu tuh bisa. Jadi dia bantu menggali semua potensi-potensi yang selama ini terkubur di diri kamu. Dan ini jujur ya guys, ini orangnya tulus, yang saya ngeliatnya begitu. Dan kalian berdua tuh sebenarnya saling suka, karena kita ada Ace of Cups di sini guys. Dan ini sebenarnya permulaan yang baru, awal yang baru, dan perasaannya itu kayak udah yang meluap-meluap gitu ya. Cuman sayangnya, saya juga nggak bisa bilang sayangnya sih, cuma saya ngeliatnya terlepas dengan chemistry yang kuat dan gimana, dan dianya yang bener-bener kayak lebih ke mentor kamu, pasangan kamu, dan salah satu jodoh kamu. Cuman kamu bener-bener bingung antara mau mikirin jodoh kamu atau mikirin dengan diri kamu sendiri. Dalam arti kamu bener-bener yang tadi saya bilang, fokus dengan keuangan kamu, fokus dengan karir kamu, karena kita ada love yourself first sama you deserve love. Jadi makanya very soon dibilangnya clearly decide, putusin bener apa yang kamu mau. Dan saya mau yakinin kamu guys, terlepas apapun yang kalian pilih, mau tentang jodoh atau keuangan, sebenarnya dua-duanya ini bisa sambil berjalan bergandengan gitu ya. Dan kita ada Hierophant, kita ada Four of Wands, kita ada Ace of Cups. Jadi ini kayaknya kalau saya ngeliatnya ini jodoh diaminin ya guys, amin. Ini jodoh yang bisa sampai menikah, sampai bener-bener yang udah ke tahap yang sudah serius lah, yang nggak main-main menye-menye lagi tuh udah enggak sih, ini saya ngeliatnya gitu. Nah tapi sayangnya ini saya mau ngomong dulu ya, ini orang, salah satu jodoh kalian ini, dia ngomongnya gimana ya, kayak udah berapa kali dikecewakan oleh orang terdekat dia. Jadi cukup sulit bagi dia untuk mengekspresikan rasa sayangnya ke kamu dengan hal romantis gitu, karena dia sering, kalau saya ingatnya cukup sering, dan sudah berapa kali dikecewain, dihianatin oleh orang-orang terdekat. Gak hanya pasangannya yang dulu-dulu, tapi oleh orang-orang yang lain yang dia percaya. Jadi dia udah namanya kayak udah ngalami jatuh bangun gitu. Makanya ketika kamu bertemu dengan dia, atau mungkin dalam yang berhubungan sekarang, dia dengan sengaja, saya bilangnya dia dengan sengaja betul-betul mau membawa hubungan kalian ini, pertemanan kalian, hubungan ini dengan sangat slow guys. Saya bilangnya dengan sangat slow karena yang pertama, dia masih mau menyembuhkan dirinya, dan dia juga tahu kamu masih fokus dengan money. Jadi kalian berdua sebenarnya saling bahu membahu sih kalau saya ngeliatnya gitu. Dan kamu juga, saya ngeliatnya juga mungkin lagi on fire gitu ya, dan bener-bener mau fokus dengan masa depan kalian,
masa depan kamu, dan dia ngerti akan hal itu. Makanya dia nggak bahkan pressure kamu, dia nggak akan bilang saya mau nikah sekarang, saya mau pacaran sekarang. Itu sama sekali nggak, karena masih ada rasa ketakutan. Dan dia sadar, ini orang bener-bener sadar akan dirinya sendiri. Dia tahu kekuatan apa, dia tahu strength sama weaknessnya apa. Dan saya ngeliatnya orangnya bisa, kemungkinan bisa lebih tua atau mungkin umurnya nggak jauh berbeda dari kalian. Jadi dia benar-benar, saya ngeliatnya sosok yang cukup dewasa ya guys. Jadi dia benar-benar mau slow aja, dan dia lebih mau membawa hubungan kalian ini dengan pertemanan dulu, dengan kolaborasi dulu. Makanya saya bilang dia mau bekerja sama dengan kamu, dia mau jadi mentor kamu, dia mau membantu kamu supaya kamu tuh sukses, supaya kamu tuh bisa jadi the best version of yourself gitu ya. Nah, jadi intinya mimpi kamu tuh artinya gitu, artinya jodoh kamu tuh udah ada. Kalau mantisnya belum ada, dia bakal ada, datang dengan cepat gitu ya. Tapi makanya kamu yang mungkin lagi bimbang antara jodoh dan keuangan kamu, mungkin sebenarnya dua-duanya bisa saling berjalan guys. Tinggal dipilih aja, diseimbangin aja. Lebih kata tepatnya tuh diseimbangin aja. Dan dia juga gak akan ganggu keuangan kamu, gak akan ganggu keuangan kamu, gak akan ganggu fokus kamu akan karir dan keuangan kamu, karena dia juga menganggap karir dan keuangan itu penting kok, dan dia selalu mendukung itu. Terus kita ada the only thing that is real is love. Jadi balik lagi fokusnya untuk take a break dulu. Jadi seimbangin semuanya antara personal sama profesional, dan kembali ke cinta asmara dulu gitu ya. Mungkin kalian cuma mau diingetin aja dulu, mungkin udah saatnya untuk balik lagi ke cinta sebentar, ke asmara sebentar. Karena uang mau dicari seberapa lama, seberapa jauh pun gak akan pernah habis. Dan saya gak tahu seseorang ini akan sama kalian, jodoh kalian berapa lama, karena kalian yang menjalani. Cuma saya ngeliatnya ini orang bisa sampai ke menikah, sampai yang udah jauh lah, maksudnya ke depannya gitu sama kalian. Tapi kalian yang menjalani ya guys. Jadi itu arti mimpi kalian. Kalian diingetin kalau sudah saatnya kembali ke asmara lagi ya guys ya. Oke, I'll see you guys soon, dan semoga ini membantu dan bermanfaat. See you, bye bye, high five. Grup 3 ini bacaan untuk kalian. Saya akan bacain kartunya dulu ya. Kita ada Page of Cups, Ten of Pentacles, Three of Wands, The Devil, Temperance, Ace of Wands, Six of Pentacles, Eight of Wands. A new start is coming, Orphaned, What do you need to release, sama Bless. Terus ada kartu tambahan, A crack open is happening for you, not to you, sama Call in your tribe. You don't have to do it alone. Oke, langsung aja. Ini saya lihat dari tanda arti mimpi kalian. Oke, saya akan kasih tahu dulu backgroundnya, mungkin apa yang kalian alami gitu ya. Saya ngeliatnya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngerasain banyak keraguan di pikiran kalian atau di hati kalian. Jadi istilahnya ketika kalian udah melangkah nih, ketika orang-orang sekitar kalian, keluarga, teman-teman, sahabat, pasangan, semuanya orang terdekat udah mendorong kalian untuk maju, bahkan udah memberikan emotional support atau financial support atau apapun lah ya, dukungan gitu bentuknya, masih ada keraguan di diri kalian, masih ada rasa ragu, bisa nggak ya, sukses nggak ya. Dan mungkin ini menyangkut dengan pekerjaan kalian, dengan tugas pendidikan kalian gitu ya, atau mungkin tentang masa depan kalian sih, lebih ke masa depan gitu. Karena kalian bingung jalan mana yang harus kalian pilih, atau mungkin kalian diberikan atau dipertemukan dengan berbagai macam pilihan. Dan jujur sebenarnya di dalam hati kalian sendiri itu kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan jujur banyak banget orang terdekat kalian tuh yang udah mensupport kalian loh ya, yang kayak bilang, bahkan yang mendorong kalian untuk maju. Cuman tetap aja ada rasa keraguan di sini yang saya ngeliatnya gitu. Jadi saya mau bilang, walaupun
kamu mungkin ngerasa kalau kamu tuh kok kayaknya ngelakuin ini sendirian gitu. Dan mungkin kamu nggak sadar kalau orang lain itu peduli sebenarnya sama kamu. Orang lain itu bahkan mensupport kamu, tapi mungkin kamu nggak ngerasa akan hal itu. Jadi intinya yang saya ngelihat, banyak banget dukungan, banyak banget berkat, banyak banget istilahnya bantuan di luar sana. Cuma mungkin karena kamu yang memilih untuk fokus dengan keraguan kamu, dengan segala macam pikiran gitu ya, yang agak malah membuat down. Kita sering by the way fokus atau carried away, terbawa suasana, terbawa perasaan yang kayak gitu-gitu. Jadi kita lupa ada sesuatu yang berharga di depan mata. Kalau ternyata kita itu nggak sendirian, kalau ternyata kita itu didukung loh oleh banyak orang, dan ternyata jalan itu udah terbuka di depan mata kita, hanya karena kita terlalu fokus dengan segala pikiran yang negatif atau yang nggak membantu, atau mungkin kita berpikir nggak akan ada harapan gitu ya. Padahal isi hati ini udah tahu tapi ragu. Jadinya kalian kayak menyendiri atau mungkin agak down gitu loh. Jadi mimpi kalian ingin mengingatkan kalau kalian tidak perlu melakukan semua ini sendirian. Kalian itu ada yang nuntun, dan hanya karena masa lalu kalian, hanya karena masalah atau apapun situasinya yang kalian sedang alami saat ini, yang mungkin memang kurang baik atau mungkin kurang sesuai dengan kemauan kalian, sesuai dengan ekspektasi kalian, saya mau yakinin kamu kalau semuanya bisa terselesaikan. Karena kita ada a new start is coming, kita ada 8 of Wands, dan orang-orang akan membantu kamu guys. Kita ada bless loh, kalian diberkati. Dan ini juga saya mau bilang ada what do you need to release gitu ya. Jadi saya ngeliatnya banyak hal yang kalian perlu melepaskan. Mungkin kalau saya lihat sih lebih ke mungkin ada rasa dendam, ada rasa kekhawatiran, apa anxiety gitu ya, atau pikiran-pikiran negatif yang harus kita, it's okay to be not okay ya, but at the same time tolong diseimbangin aja antara harapan kamu dan juga kekhawatiran kamu. Khawatir itu pasti guys, ragu itu pasti, cuman tolong pasti ada sesuatu yang baru udah menunggu kamu. Makanya kita ada a new start is coming. Dan saya juga mau bilang ke kamu, ketika kamu membuka pintu, membuka kesempatan, membuka lembaran yang baru ya, itu bantuan dari siapapun, bahkan dari semesta, the universe, dari yang di atas, itu bakal datang dengan cepet loh guys. Saya nggak main-main, saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi intinya mimpi kalian tuh cuma mau bilang, diketok tuh pintumu, buka dong pintunya. Itu berkat, itu udah petunjuk, udah dikasih banyak loh. Kapan kamu mau melangkah? Kalau kamu takut, kapan kamu mau bergerak maju? Dan padahal kalau kamu udah berani ngelangkah aja, itu datangnya cepet banget. Bantuan, rezeki, semuanya datang bakal lebih cepet. Dan kreativitas kamu saya ngelihatnya, atau mungkin passion kamu, kayak yang mungkin lagi monoton kehidupan kamu akhir-akhir ini, ketika kamu membuka diri kamu, melihat sesuatunya dengan perspektif yang berbeda dan melepaskan segala macam pikiran yang gak membantu kamu, itu semuanya guys, kamu bisa ngerasa lebih hidup istilahnya, lebih passionate, lebih berapi-api istilahnya gitu ya. Jadi saya benar-benar berharap semoga kamu ingetin diri kamu, sesusah apapun yang kamu alami atau seberat apapun, saya ngerti karena hidup penuh perjuangan, tapi tolong ingetin diri kamu kalau kamu tuh ternyata masih diberkati loh, masih dan akan selalu diberkati. Cuman kita cenderung berfokus dengan hal yang negatif sampai kita lupa akan ada sesuatu hal, tetap ada suatu hal yang patut kita syukuri. Dan saya nggak bilang to be positive all the time kayak rainbow and unicorn, no. Life is sucks sometimes, life is cruel, dunia kan kejam, tapi selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri.
Dan malah kalau kita nonton video ini aja kita udah bersyukur kayak kita bisa buka YouTube gitu-gitu. So there always a simple thing guys. Jadi intinya lepasin semua pikiran negatif itu dan tolong maju ya guys. Yakinin kalau kalian itu nggak sendirian, kalian nggak perlu ngelakuin ini sendirian. Kalian cukup buka hati, buka pikiran kalian, dan buka pintu itu biar bantuan, rejeki, dan semua orang itu datang untuk kalian. Jangan ditutup terus ya, nanti rezekinya malah lari semua. Oke, I'll see you guys soon. Semoga ini membantu. Itu arti mimpi kalian. Bye bye, high five. Oke, ini bacaan untuk grup nomor 4 ya. Jadi saya bacain kartunya dulu. Kita ada Two of Swords, The Fool, The Magician, Queen of Swords, The Hermit, Six of Swords, The Universe, Nine of Cups. Ada Priestess, How are you being called to step up and lead, sama Transformation. Kita ada Chopwood sama Time to Go, sama yang terakhir Conclusion are within reach. Saya langsung aja ya guys, saya nggak tahu nih, saya ngeliatnya mimpi kalian itu ingin memberikan kalian petunjuk. Kalau kemungkinan ini ya, saya ngeliatnya gini, mungkin akhir-akhir ini atau beberapa dari kalian itu ada yang ngerasa agak terganggu dengan situasi atau lingkungan sekitar. Bisa jadi ini situasi yang kalian hadapi karena diri kalian sendiri, jadi internal, faktor internal gitu ya. Atau ini bisa juga dari faktor eksternal, misalnya dari orang-orang sekitar kalian. Nah, ini saya ngeliatnya gini, kalian itu kayak di dalam satu jalan, ada kiri, ada kanan, oke? Ketika saya bilang ada kiri, ada kanan ini dalam arti gini, ada orang bilang kamu kesini aja deh, ke kiri aja, tapi hati kamu tahu kalau sebenarnya kamu tuh maunya ke kanan gitu loh. Jadi ada conflicted idea, conflicted mind gitu ya. Jadi di satu sisi kamu mau ngikutin orang itu atau situasi itu yang mengharuskan kamu ke kiri, tapi di satu sisi lain kamu tahu kalau aku pengennya ke kanan gitu loh. Itu yang saya ngeliatnya, kalian tuh ada lagi di ambang dua arah. Jadi kalian gak berani memutuskan akan sesuatu, memutuskan atau melangkah untuk memulai sesuatu yang baru. Saya tahu kalian bukan orang yang istilahnya apa ya, kayak penakut gitu, enggak. Kalian pemberani loh. Cuma di satu sisi kalian tahu dan apa yang kalian mau, tapi ini saya ngeliatnya situasi ini cukup penting bagi kalian. Jadi makanya kalian ada rasa keraguan di sini. Dan saya mau ngingetin kepada kalian juga kalau kalian sudah memiliki apapun yang kalian butuhkan, dalam arti ketika kalian mau melangkah ke kiri ataupun ke kanan, kalian sudah memiliki pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup, sumber resources gitu ya yang cukup, semuanya tuh cukup guys. Dan kalian tuh bukan orang yang kayak main-main gitu, dalam arti ketika kalian udah jatuh atau udah memutuskan akan sesuatu hal, itu saya ngeliatnya kalian akan full speed atau 100%, bahkan 1000% memberikan hati, memberikan usaha untuk sesuatu tersebut. Jadi yang saya ingin tegaskan di sini itu yang di universe atau mimpi kalian ini ingin menunjukkan kepada kalian. Jadi tolong pilih sesuai dengan isi hati kalian. Itu pilihannya. Kenapa saya bilang begitu? Alasannya gini, karena ketika kalian pilih sesuai isi hati itu bisa ngikutin orang lain loh, nggak masalah. Isi hati juga bisa ngikutin apapun itu, situasinya kalian yang nentuin. Tapi mimpi kalian tuh ingin mengingatkan kalian untuk tolong coba meditasi dulu, menyendiri dulu. Karena saya ngelihatnya semakin banyak kalian bertanya kepada orang lain, semakin bertanya ke sini, bertanya atau mungkin kalian ikut pick a card gini, atau mungkin tanya siapapun itu, semakin nanti kalian akan pusing sendiri. Saya ngeliatnya gitu ya. Jadi lebih baik coba deh guys, coba kita meditasi dulu sebentar. Dan saya mohon tolong
jangan lupa akan diri kamu, karena jujur saya ngeliatnya kamu, you are a very powerful person by the way. Dan ketika saya bilang powerful, itu orang yang istilahnya gak setengah-setengah dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mengejar sesuatu. Makanya saya bilang kalian tuh ketika udah memutuskan sesuatu itu bakal bener-bener full speed, bakal bener-bener 100%. Dan saya ingin apapun yang kalian putusin berdasarkan kemauan kalian, isi hati kalian. Kalau memang kalian mau ikutin orang lain, and please do so. Saya malah men-encourage itu. Apapun keputusan kalian, ikutin itu. Dan ketika kalian udah mengikuti itu, saya mohon dengan sangat, jangan dilihat lagi ada rasa penyesalan, guys. Ada satu kata di mana saya ingat banget dengan kata-kata kayak ini, rejection sama regret gitu loh. Pilihannya gitu, rejection versus sama regret. Kalaupun apa yang kalian pilih ini ternyata hasilnya gimana, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan kalian harapkan, gak masalah sama sekali. Lebih baik begitu daripada ada penyesalan, oke? Karena sekali lagi kita gak bisa bolak-balikin waktu. Jadi saya ingin ketika kalian udah mutusin, tolong lihat ke depan lagi, jangan lihat ke belakang lagi, jangan lihat ada penyesalan. Jadi bersihin segala macam baggage gitu ya, segala macam pikiran. Pokoknya kalian yakin dengan diri kalian sendiri. Dan ketika kalian yakin, saya juga mau kasih tahu, itu universe sudah, mimpi kalian ini artinya udah mempersiapkan suatu siklus yang baru, suatu awal yang baru. Dan ketika kalian udah memutuskan sesuatu ini atau situasi ini, apapun itu bentuknya, kalian akan dihadapkan dengan situasi yang baru lagi, guys, siklus yang baru. Dan ini saya mau kasih tahu, siklus yang baru ini, apapun terlepas dari pilihan kalian, ini akan membuat fulfillment, kepuasan emosi kalian akan ngerasa ternyata saya memilih pilihan yang tepat gitu loh. Apapun itu pilihannya, cuman mimpi kalian tuh ingin mengingatkan kepada kalian untuk tolong jangan ragu, itu yang pertama. Dan tolong meditasi, tolong menyendiri. Kalau kalian nggak terlalu spiritual, saya nggak perlu menggunakan kata meditasi, cuma lebih ke berdiam diri dulu lah istilahnya sebentar. Karena kebanyakan jawaban yang kita cari itu bukan dari luar, sorry berisik ya guys, itu bukan dari luar tapi dari hati kita sendiri. Dan ingat, semakin kalian mencari keluar, nanti malah kalian tambah pusing sendiri. Dan kalian memang lagi dalam proses transformasi, guys. Tapi sekali lagi, you are the magician, you are the priestess, you are the queen of sword. Okay, so you have everything. Kalian punya apapun yang kalian butuh, dan kalian benar-benar berpotensi untuk apapun yang kalian mau. Oke, itu pengingat ya. Jadi aku harap ini ngebantu kalian dimanapun kalian berada, siapapun itu. Good luck ya. Okay, I'll see you guys soon. Bye bye. High five.